Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang para peserta IHT Profil Pelajar Pancasila. Yang terhormat Bapak Ibu peserta IHT Profil Pelajar Pancasila. Untuk membuka acara in-house training pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk membawakan doanya, kami mintakan kepada Bapak Nurholis SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, cek kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta maupun yang hadir pada acara Zoom hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk mempermudah kegiatan kita dalam hati masing-masing dengan berharap kegiatan ini bisa sukses dan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai, kita kembalikan ke moderator. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Nurholis. Semoga dengan membacakan doa ini acara kita dapat berjalan dengan lancar dan materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber dapat kita diterima dengan baik. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang profil pelajar Pancasila. Kepada Ibu narasumber kami persilahkan. Saya share screen coba ya. Nah, nggak bisa. Apa? Pembukaan. Assalamualaikum dulu, sapa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok G, dari instruktur Ibu Ratna Erma, mencoba untuk melakukan IHT di kelompok G ini dengan tema profil pelajar Pancasila. Kayak apa nih Bu? Sudah bisa share screen belum? Belum bisa? Okay. Ya, oke. Ini sudah kelihatan lah. Bentar, masih loading. Nah, ini kelihatan. Oke, kita cobalah. Ini sepemahaman saya Bula tentang Bapak Ibu. Ini saya mencoba menjelaskan tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Nanti setelah saya menjelaskan, nanti Bapak Ibu bisa menambah, oh Ibu ternyata salah di sini, atau mungkin kita ada forum diskusi, ada tanya jawab, kita akan mari kita saling diskusi terbuka lebar biar semakin sama-sama memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Oke, next Bu. Profil pelajar Pancasila. Sebenarnya agak menggelitik ya. Dulu sebelum IHT saya pernah dipanggil jadi salah satu guru yang dipanggil untuk ikut pelatihan tentang Pancasila. Salah satu hal yang cukup menggelitik waktu itu, pembicara mengatakan, ayo mana guru agama tolong angkat tangan. Terus begitu pada guru agama angkat tangan semuanya,
satu pertanyaan yang cukup buat saya meresahkan sekali. Waktu itu kami diminta untuk memilih ketika di tangan kanan saya ada Al-Quran, di tangan kiri saya ada Pancasila, Anda pilih yang mana? Saya rasa itu pertanyaan yang sangat tidak comparable, nggak bisa. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menerapkan daripada ketuhanan yang Maha Esa itu dalamnya ada Al-Quran. Jadi saya rasa itu dua hal yang jelas tidak bertentangan dan sangat tidak comparable. Jadi saya rasa itu pertanyaan yang sangat tidak etis buat saya. Jadi jangan sampai kita sebagai guru terjebak seakan-akan hanya ada dua pilihan itu dan tidak ada pilihan untuk ke C, D, dan Z. Jangan sampai itu ada di iklim sekolah kita. Oke, next kita masuk pada materi. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter. Lagi-lagi, pendidikan yang berhasil itu adalah bukan menghasilkan siswa dengan nilai 10, 9, 10, tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar siswa menguasai materi, tapi bagaimana kita mampu mendidik siswa yang memiliki karakter. Terus karakter seperti apa yang berhasil, yang menurut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu profil yang seperti apa, karakter seperti apa yang akan kita munculkan sebagai tujuan pendidikan nasional adalah karakter dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Coba next, Bu. Bu Novi, next. Oke, yang pertama. Kenapa ini jadi poin yang pertama? Beriman, bertakwa. Setelah beriman, bertakwa diikuti dengan akhlakul karimah atau berakhlak mulia. Kembali lagi tadi di awal bahwa tujuan pendidikan adalah melahirkan pelajar yang memiliki karakter. Setiap kali saya masuk di kelas, saya selalu bilang ke siswa, percuma kalian mau punya sekolah yang tinggi, titel banyak, tapi kalau tidak punya attitude, itu sama aja nol. Punya titel banyak, bisa mimpin perusahaan, tapi etikanya nol, ujung-ujungnya nanti jadi pemimpin-pemimpin yang korupsi, jadi pemimpin-pemimpin yang tidak dihormati, tidak disegani, tidak diindahkan oleh rakyatnya. Itu percuma, apalagi di hadapan manusia saja begitu hina, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu percuma. Karena poin pendidikan utama adalah karakter tadi. Al-adabu qoblal ilmu wal amal. Adab itu di atas ilmu dan amal. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, beragama, akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sesama, kepada alam, dan juga kepada negara Republik Indonesia. Next. Yang kedua, tentang kebinekaan global. Kenapa ini jadi salah satu poin profil pelajar Pancasila? Karena di Indonesia itu banyak banget suku, banyak banget ras, agama, banyak, tidak hanya satu agama saja yang diakui. Dengan berbagai macam, kulit pun dari yang hitam banget, ada yang putih, ada yang mata yang agak-agak bulat, agak-agak sipit, komplit banget di Indonesia itu. Dengan adanya berbagai macam ini tidak kemudian mendiskreditkan, oh orang putih itu lebih punya harga diri yang tinggi dibanding dengan yang kulit hitam dan sebagainya. Tidak. Karena dengan adanya perbedaan itu bagaimana kita dapat menghargai sebuah budaya, dapat berkomunikasi, berinteraksi antar budaya dengan baik. Serta menghasilkan itu dia pengalaman kebinekaan. Jadi nggak ada urusan kamu mau orang Jawa, orang Banjar, orang manapun, ketika ada tetangga kamu yang lagi sakit, yang lagi membutuhkan pertolongan, maka segera bertindak. Tidak ada urusan kamu background-nya apa. Gotong royong, menghargai budaya, tidak saling menghardik. Oke, next. Nomor 3. Mandiri. Mandiri yaitu dia adalah
pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana yang strategis. Dia memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Ini adalah konsepnya erat sekali hubungannya dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Engarso sung tulodo, madya mangun karso, tuturi handayani. Engarso sung tulodo, jika Allah menakdirkan Anda di posisi teratas, maka kamu akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mau mengayomi yang di bawahnya, tidak kemudian pemimpin yang menghardik, tidak kemudian pemimpin yang semena-mena. Engarso sung tulodo, eng madya mangun karso. Jika kamu posisinya di tengah-tengah sebagai staf, tidak di atas, tidak di bawah, tapi sebagai tengah-tengah, maka kamu bisa memperkuat, bisa memperbaiki hubungan, menjembatani hubungan atas dan bawah, memperkuat sistem yang ada di dalam. Jika kamu tuturi handayani, jika posisi kamu ternyata paling bawah, mungkin kalau di sekolah kita apa sih ya, bagian tukang bersih-bersih, atau mungkin paman satpam, maka berikan attitude terbaik, berikan sikap terbaik, berikan pelayanan terbaik. Satpam, maka berikan integritas terbaik yang bisa kamu lakukan. Dengan begini, maka dimanapun posisi kamu, dia akan, dimanapun posisinya, mau di atas, mau di tengah, mau di bawah, dia akan mampu berkontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak harus kemudian yang di bawah merasa, aku mau orang bawahan mau bisa apa? Atau yang di atas, aku nih kepala sekolah kamu loh, misalnya. Nggak gitu juga, karena semuanya pada dasarnya akan bersinergi. Next. Yang keempat, bergotong royong. Ini sih Indonesia banget. Saya selalu bangga gitu dengan social support, dukungan lingkungan, gotong royong. Ini Indonesia banget. Kemudian kalau misalnya nih, dulu saya pernah dengar ya dosen saya belum pernah keluar negeri. Dosen saya itu pernah keluar negeri yang semuanya itu serba, waktu itu beliau lagi ada kegiatan di Australia. Di Australia itu mau naik kereta dia harus HP yang semuanya pakai gadget. Mau kemana pakai GPS. Semuanya mau beli token apa pakai, semuanya serba HP. Sebenarnya kita Indonesia ini sudah mulai ya, cuma budaya gotong royong ini tidak bisa lepas. Bahkan di Australia waktu itu, dosen saya itu waktu itu pas kebetulan pas jatuh HP-nya lowbat. Mau tanya sama orang tuh orang lari ketakutan. Karena jarang ada interaksi secara personal, takutnya nanti kenapa, jadi negatif thinking-nya terlalu tinggi. Kalau kita kan nggak usah ada HP pun, punten, mohon maaf ibu mau tanya kalau rumahnya Pak Holis itu di sebelah mana ya? Oh, dengan sangat bahagia kita, sebelah lurus, kanan, kiri, belok, oke. Itu gotong royong, kepedulian sesama itu sangat tinggi. Itu Indonesia banget, saya selalu bangga gitu. Ketika dulu punya teman-teman di luar gitu, saya selalu bangga. Oh, Indonesia ini sangat ramah, Indonesia ini gotong royongnya tinggi. Indonesia tuh kepeduliannya sangat tinggi, jadi jangan sampai ini luntur. Walaupun IT sekarang semakin tinggi, semakin gencar. Kita kadang nggak usah tanya orang, GPS pun oke gitu. Tapi bukan berarti itu akan mengalahkan, akan menenggelamkan daripada budaya gotong royong dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Next, nomor 5. Bu, oke. Bernalar kritis. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dengan baik. Ini akan jadi tantangan kita sebagai guru di masa pandemi. Bapak Ibu, saya pernah di WA sama siswa dengan belak-belakan dia bilang, "Ibu, murtad itu hukumnya apa?" Astagfirullahaladzim, siang bolong saya di WA siswa, "Ibu, murtad itu hukumnya gimana?" "Sebentar nak, kenapa kamu tiba-tiba tanya murtad itu hukumnya apa? Ada apa ini sebenarnya?" "Anu aja deh, kita ketemu aja deh di sekolah deh." Akhirnya saya janjian sama anaknya, kita di sekolah ngobrol panjang lebar. "Bu, sebenarnya ya Bu," dia cerita,
saya itu karena di pandemi ini semuanya harus serba HP, jadi orang tua saya itu memfasilitasi kuota yang cukup besar, kita sampai pasang wifi, akhirnya saya cuma di kamar tuh cuma buka YouTube. Dia bukalah YouTube, itu ada namanya agama apa ya, saya lupa, pokoknya kayak ateis, semacam ateis, tapi ada namanya, saya lupa, bukan ateis, mirip-mirip ateis lah. Terus dia bilang, ayah saya itu Islam, ibu saya Islam. Ibu saya itu ada sholat, ada ngaji. Ayah saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi KTP-nya Islam. Tapi rezekinya ngalir aja. Terus apa fungsinya sholat? Apa fungsinya ngaji? Akhirnya dia cari-carilah agama selain Islam. Ini fatal. Fatalnya di sini kita, waduh, ini guru agama jadi kecolongan. Karena karakter, mohon maaf. Kalau kita daring ini mungkin persentasenya jadi cuma materi yang tersalur, yang tertransfer ke siswa. Tapi untuk karakter itu agak sulit. Karena sebenarnya poin besar dari pendidikan itu adalah karakter. Dan saya pikir agak-agak aduh, sakit lah pokoknya. Sudah setahun 2 tahun ini, karena pendidikan itu buat saya, pendidikan itu ada percuma kamu nilai, saya berkali-kali bilang percuma kamu nilainya 10, 9, tapi nggak punya attitude sama guru, nggak punya attitude sama teman, nggak punya attitude sama lingkungan. Karena poin utama pendidikan adalah karakter. Ini buat saya kecolongan sekali, jadi harus hati-hati. Bernalar kritis itu perlu. Saya berkali-kali bilang, anak-anak, kalau kalian mendapatkan video yang agak berbeda, tolong diskusikan. Google itu sekedar materi, tapi bukan guru yang sesungguhnya. Karena untuk melihat buku, kita itu butuh guru yang menerjemahkan, kita butuh guru untuk diskusi, kita butuh guru untuk kemudian ini benar apa enggak yang difahami setelah bacaan itu dicerna anak, ini benar apa enggak? Ini berbahaya sekali sebenarnya, jadi tantangan yang besar buat bagi kita. Next. Oke, kita masuk pada poin yang ke-6 dari profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Jadi diharapkan nanti pelajar Indonesia mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil. Yang seperti apa? Bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. Poinnya di sini, mencari alternatif solusi dari sebuah permasalahan, itu dikatakan kreatif. Contoh yang sangat nyata di Indonesia adalah Presiden Habibie. Itu zaman dulu bikin pesawat itu mahalnya. Kita kalau mau terbang itu mahal banget. Pak Habibie itu dulu punya mimpi, seandainya saya bisa bikin pesawat. Waktu itu beliau memperkirakan sekitar kita bisa terbang dari pulau satu ke pulau yang lain itu sekitar 8.000 sampai 10.000 bisa. Bayangkan murah banget, tapi ternyata waktu itu pemerintah kurang memberikan support ya, kurang memberikan fasilitas, kurang, ya saya nggak tahu pertimbangannya apa, kita nggak ngerti pada waktu itu, mungkin ada pertimbangan yang cukup besar, kita kan nggak tahu gitu. Yang jelas sangat disayangkan, jadinya kan kayak hasil anak bangsa jadi tidak. Saya membayangkan seandainya waktu itu di ACC sama pemerintah dan kemudian pesawat Habibie itu bisa beroperasi, kita naik pesawat antar pulau murah sekali. Itu adalah contoh kreativitas yang keren banget, yang solutif atas permasalahan. Tapi perlu diingat bahwa kreativitas itu tidak bebas. Karena menurut saya freedom itu is zero. Freedom itu omong kosong. Segala sesuatu itu nggak ada yang kata-kata freedom. Terserahlah mulut saya ngomong, nggak bisa. Anda punya mulut, tetapi tetangga Anda punya telinga, punya hati. Allah itu akan meminta pertanggungjawaban setiap apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dibicarakan oleh hambanya. Jadi buat saya nggak ada freedom. Kalau nanti ada di sekolah ternyata, wah ini misalnya ada perayaan apa